Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rajwa Wardenda Putri. Saya dari jurusan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 4, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester, algoritma dan struktur data saya. Langsung aja ke soalnya. Kita mempunyai soal seperti ini. Di sini kita akan membuat program jalur terpendek agar Argi bisa dapat menemukan jalur terpendek untuk segera bertemu Shifi di kota N dengan graf seperti ini. Dengan graf seperti ini, kita bisa menggunakan algoritma Jigsara untuk mengerjakannya. Algoritma Jigsara seperti ini. Apa sih algoritma Jigsara itu? Algoritma Jigsara adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek shortest path problem untuk sebuah graf berarah directed graph. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Langkah pertama, kita bisa membuat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak. Dari simpul ke simpul sedangkan baris posisi simpul. Kedua, pilih simpul awal dan tujuan harus berhubung langsung. Ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tetap ke tahap selanjutnya. Terus berulang dari langkah 2 sampai semua simpul telah diuji. Baik, selanjutnya kita ke pembahasannya. Di sini dari gambar sini, ini adalah gambar soal grafnya. Lalu di sebelah kanan ini adalah tabel Jigsara yang sudah saya buat. Kolom ini menggambarkan nilai-nilai suatu simpul-simpulnya atau jaraknya. Lalu tabel baris ini, itu adalah lokasi simpul yang kita pilih. Jadi, lokasi simpul yang kita pilih yang pertama itu adalah A. Berarti kita tulis di baris pertama ini A. A itu bisa ke B dan C dan D. Dengan jarak 7, 6, dan 4. Kita tulis 7A, 6A, dan 4A. Lalu, kita beri tanda 0A, itu karena dia ke dirinya sendiri, jaraknya 0, paling kecil. Lalu kita bandingkan lagi 7A, 6A, dan 4A. Itu yang paling kecil mana? Yaitu 4A. 4A kita turunkan. Lalu kita beri tanda 4A itu ada di kolom D, maka di baris kedua ini kita tulis D. D itu bisa ke mana? D itu bisa ke E dan F. Jarak D ke E dan F itu adalah 13D dan 14D, maka kita tulis seperti ini. Lalu karena D itu tidak berhubungan langsung dengan B dan C, maka kita turunkan saja 7A dan 6A-nya. Lalu sisanya, karena D itu juga tidak berhubungan langsung dan simpul-simpul lainnya, maka kita tulis tak hingga. Lalu, selanjutnya di sini, kita bandingkan 7A, 6A, 13D, dan 14D, yang paling kecil itu adalah 6A. Maka 6A-nya kita tandai, 6A itu ada di tabel kolom C. C itu bisa membagi E dan F. C itu bisa membagi E dan F dengan jarak 8C dan 11C. Karena 8C dan 11C itu lebih kecil dari 13D dan 14D, maka kita tulis 8C, 11C. Lalu karena C juga tidak berhubungan langsung dengan B, maka kita turunkan saja 7A-nya, dan sisanya tak hingga juga. Lalu, selanjutnya kita bandingkan 7A, 8C, dan 11C itu. Yang paling kecil itu adalah 7A. 7A itu ada di tabel kolom B, dan kita tulis baris keempat, bisa ditulis B. B itu bisa ke E dan F. B ke E itu jaraknya 10, B ke F itu jaraknya 12. Karena 10 dan 12 itu lebih besar daripada 8 dan 11, maka kita tulis 8C dan 11C saja. 8C dan 11C, selanjutnya itu dibandingkan yang paling kecil adalah 8C. Maka kita turunkan 8C itu, kita beri tanda 8C itu ada di kolom E. Maka di sini barisnya E itu bisa ke G, H, I, J. E ke G itu adalah 9, E ke H itu ada 19, E ke I itu adalah 12, E ke J itu 14. Maka kita tulis 9E, 16E, 11E, dan 14E, sisanya tak hingga juga. Lalu kita bandingkan lagi, yang paling kecil di sini adalah 9E, 9E kita turunkan, lalu kita beri tanda 9E itu ada di kolom G, maka G ini bisa membagi K, L, dan M. G ke K itu jaraknya 15, G ke L itu jaraknya 16, G ke M itu jaraknya 17. Kita tulis di sini 15G, 16G, 17G. Lalu kita bandingkan lagi. Yang paling kecil itu adalah 11E. Kita pilih yang ini 11E di kolom I. Kita tandai 11E di kolom I, maka I di sini, baris ini, lalu kita bagi I itu bisa ke K, L, dan M. Jarak I ke K, L, M itu adalah I ke K itu 16, I ke L itu 17, I ke M itu 20. Karena 16, 17, dan 20. Ini lebih besar daripada 15, 16, dan 17, maka kita tulisnya 15, 16, dan 17 saja. Lalu kita bandingkan lagi 11, 16, 12, 15, 16, dan 17. Itu yang paling kecil adalah 11C. 11C kita tandai di kolom F, maka F itu bisa membagi G, H, I, J. F ke G itu jaraknya adalah 16, F ke H itu jaraknya adalah 14, F ke I itu jaraknya 13, F ke J itu jaraknya 12. G itu sudah ditandai dan F ke I juga sudah ditandai, maka kita lihat ke H dan J saja. H itu berarti tadi F 14F, F ke J itu 12F. Kita tulis di sini.
Lalu yang tidak berhubungan langsung kita turunkan saja 15G, 16G, dan 17G. Oke, lalu kita bandingkan lagi yang paling kecilnya adalah 12F, maka kita turunkan lalu kita beri tanda. 12F itu ada di kolom J itu bisa kemana? Di sini kita tulis barisnya J itu bisa kemana? J itu bisa ke K, L, dan M. J ke K itu ada jaraknya adalah 18, J ke L itu 19, J ke M itu 20. Karena 18, 19, 20 juga lebih besar daripada 15G, 16G, dan 17G, maka kita tulisnya 15G, 16G, dan 17G. Di sini, lalu kita bandingkan lagi 14, 15G, 16G, dan 17G itu, yang paling kecil adalah 14F. 14F ini kita turunkan, lalu kita beri tanda. 14F ini ada di kolom HH. H, kita tulis barisnya H. Jarak H ke K itu ada 21, jarak H ke L itu ada 16, jarak H ke M itu ada 17. Karena H ke K 21 itu lebih besar dari 15, maka kita tulisnya 15G. Lalu, karena H ke L itu 16, H dan 17H juga sama dengan 16G dan 17G, sama besarnya, maka jawabannya bisa ada dua. 16G atau H, 17G atau H. Lalu selanjutnya kita bandingkan lagi yang paling kecil dari 15G, kita turunkan. 15G itu ada di kolom K, kita tulis baris K itu bisa kemana? K itu hanya bisa ke N. Dengan jarak 22K, K itu tidak berhubungan langsung dengan L dan M, maka kita turunkan saja 16G atau H, 17G atau H-nya. Lalu kita bandingkan lagi yang paling kecil itu adalah 16G atau H. Kita tandai, 16G atau H itu ada di kolom L. L hanya bisa ke N dengan jarak 21. Karena 21 lebih kecil daripada 22, maka kita tulis jaraknya di sini berubah jadi 21L. Lalu, karena tidak berhubungan langsung dengan M, maka kita turunkan 17G atau H-nya. Lalu kita bandingkan lagi 17G atau H itu lebih kecil, kita turunkan, lalu kita kasih tanda. Ada di kolom M, maka di sini barisnya kita tulis M itu hanya bisa ke N juga. M ke N itu jaraknya adalah 22, 22 lebih besar dari 21, maka yang kita tulis adalah tetap 21L, 21L. Lalu 21L kita turuni, kita kasih tanda N dan N. Jadi akhirnya seperti ini. Lalu bagaimana cara melihat jarak terdekatnya, yaitu N di sini. Lalu karena di sini dia L, maka NL di kolom L-nya itu ada G atau H, kita pilih. Ada dua jawabannya. Pertama kita misalkan H itu ke F itu ke C itu ke A. Jadi jawabannya A, C, F, H, L, N. Jawaban keduanya adalah N di sini, ininya L. Tabel kolomnya L itu adalah G itu adalah di sini E itu C itu A. Jadi A, C, E, G, L, N sama dengan 21, ACF, HLN sama dengan 21 juga. Jadi jarak terdekatnya adalah seperti ini. Soal nomor 2 seperti ini, kita akan membuat bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri atau kanan, atau keduanya, dan harus mengerjakannya dengan prinsip stuck di Python. Langsung aja ke Google Colab-nya. Baik, selanjutnya ke pembahasan nomor 2 di sini. Di soal diminta, jika bilangan bulat tersebut merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri, maka return kiri. Return left. Jika di bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan, return right. Jika keduanya, maka return both. Nah, kita harus mengerjakan menggunakan prinsip stuck. Di sini pertama-tama kita mendefinisikan pengecualian kelas khusus, yaitu kelas empty exception, pas ketika mencoba mengakses elemen dari stack yang kosong. Lalu kita mendefinisikan kelas kedua, kelas array stack, implementasi LIFO stack menggunakan daftar Python sebagai penyimpanan dasar. Lalu di sini kita definisikan fungsi init dengan parameter solve. Lalu kita definisikan fungsi learn dengan parameter solve juga, return learn solve data atau mengembalikan panjang stack yaitu jumlah elemen dalam list data. Lalu definisikan fungsi isEmpty dengan parameter lainnya solve, return love solve data sama dengan 0, mengembalikan true jika stack kosong, panjang list data adalah 0 dan false jika tidak. Lalu kita mendefinisikan fungsi push, solve, E, solve data append, kita menambahkan elemen baru, E ke atas stack. Lalu mendefinisikan fungsi top dengan parameter solve, dan kondisi if solve is empty, rise empty, stack is empty. Jadi jika stacknya kosong, dia akan merise stack is empty. Lalu return solve data -1. Lalu definisikan fungsi pop, parameter solve, dengan kondisi if solve is empty, rise empty, stack is empty, return solve the titik underscore data titik pop. Ini juga seperti sebelumnya, jika stacknya kosong, maka dia akan merise stack is empty. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi isPrime dengan parameter n. Di sini untuk memeriksa apakah suatu bilangan n adalah bilangan prima. If n kurang dari sama dengan 1, return false, karena bilangan yang kurang dari sama dengan 1 itu bukan bilangan prima. Lalu kondisi kedua itu if n sama dengan 2, itu return true, karena bilangan genap 2 itu adalah bilangan prima. Lalu kondisi ketiga, if n modulus 2 sama dengan 0, return false, karena
ini mengembalikan false, bilangan genap sin 2 bukanlah bilangan prima, karena bilangan genap dan prima satu-satunya ialah hanya 2. Sisanya itu berarti bukan bilangan prima. Lalu melakukan looping for i in range 3 integer n pangkat 0,5 tambah 1,2 ini untuk memeriksa divisibilitas bilangan n adalah bilangan ganjil saja. Karena bilangan prima yang lebih besar dari 2 sudah pasti ganjil. Ini maksudnya dibacanya perulangan dimulai dari 3 hingga integer n pangkat 0,5 tambah 1. Lalu dengan langkah 2 yang berarti loop akan menghasilkan nilai 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Lalu di sini ada kondisi berikutnya, if n modulus i sama dengan 0, memeriksa apakah bilangan n dapat dibagi oleh i. Jika n dapat dibagi oleh i, fungsi langsung mengembalikan false, menandakan bahwa n bukan bilangan prima. Jika tidak, maka return true, menandakan bahwa fungsi itu bilangan prima. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi cek dipotong dari kiri dengan parameter n. Di sini untuk memeriksa apakah suatu bilangan n adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri. Lalu kita memeriksa kondisinya if n kurang dari sama dengan 1 or null in str dalam kurung n, parameter n. Memeriksa kondisi awal, return false. Jika n kurang dari sama dengan 1 atau 0, maka dia akan return false. Lalu kita inisialisasi stack sama dengan array stack. Lalu konversi bilangan menjadi string str underscore n sama dengan str parameter n. Ini untuk memudahkan kita. Lalu kita melakukan looping for i in range length str underscore n. Loop ini untuk melakukan looping dari 0 hingga panjang string. Jadi i-nya itu dari 0 hingga panjang string. Lalu kita memeriksa kondisi if not is underscore prime. Ini maksudnya adalah kita memeriksa i dari 0 sampai panjang akhir string, lalu kita ubah ke integer. Jadi kita akan memeriksa setiap potongan-potongannya. Return false jika bilangan n, jika bilangan tersebut bukan bilangan prima, lalu return true jika bilangan prima. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi cek dipotong dari kanan, parameter n. Memeriksa apakah suatu bilangan n ada bilangan prima dari kanan. Kita cek kondisinya n kurang dari sama dengan 1 atau 0. Ini akan return false. Sama seperti sebelumnya, kita inisialisasi stack, lalu konversi bilangan menjadi string. Lalu for i in range length str underscore, ini loop dari 0 hingga panjang string juga. Lalu kita lihat kondisi if not is prime. Ini maksudnya adalah indeks akhir substring yang akan kita ambil, berarti substring yang akan mencakup dari awal hingga panjang stringnya. Lalu kita ubah ke integer untuk memeriksa potongan dari kanan. Jika bilangan itu bukan prima, maka return false. Jika bilangan itu bilangan prima, return true. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi cek. Fungsi untuk menentukan apakah suatu bilangan hanya merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri atau kanan atau keduanya, dengan cara kita menginisialisasi variabel dipotong dari kiri untuk menyimpan hasil cek dipotong dari kiri dengan parameter n. Lalu variabel dipotong dari kanan sama dengan untuk menyimpan hasil cek dipotong dari kanan dengan parameter n. Lalu dengan kondisi jika dipotong dari kiri dan di kanan, return both. Jika dipotong dari kiri saja, return left. Jika dipotong dari kanan saja, return right. Atau jika tidak, keduanya atau bilangan sama dengan 0 atau juga bilangan kosong, itu akan return false. Masuk ke contohnya, kita masukkan input bilangan kita. Input bilangan kita itu adalah 2, 7, 3, 5, 1, 7, 9, 7, 17, 1, 7, 3, 2, 3, 3, 20. Di sini kita melakukan looping for 6 input, result. Kita inisialisasi variable result untuk menyimpan hasil cek dengan parameter 6. If result, print fungsi 6 dan juga ini resultnya. Jadi jika bilangan tersebut merupakan bilangan prima, maka akan melakukan hasil result. Else-nya itu jika bilangan tersebut sama dengan 0 atau kosong, maka akan mengeluarkan false. Mencetak false. Di sini, jika ini sama dengan 0, maka 2 itu bilangan prima, lalu 73. Jika ini sama dengan 0, 73 itu bilangan prima, lalu dipotong dari kiri terlebih dahulu. Ingin sama dengan 1, jadi masukkan 3. Lalu dipotong dari kanan, ingin sama dengan 1, masukkan 7. Dan juga bilangan prima. Lalu 501 itu false, karena saat ingin sama dengan 0, diperiksa itu bukan bilangan prima. Lalu 797 juga both, karena saat ingin sama dengan 0, 797 itu bilangan prima. Lalu saat i-nya sama dengan 1 dan 2, dipotong dari kiri, itu juga bilangan prima. Saat dipotong dari kanan juga bilangan prima. Lalu ini ada 17, saat dipotong dari kiri, itu i-nya sama dengan 1, itu menjadi 7. Lalu dipotong dari kanan, i-nya sama dengan 1, itu jadi 1.
tidak memenuhi untuk yang memotong dari kanan karena satu itu bukan bilangan prima, jadi yang memenuhi hanya yang left. Selanjutnya di sini ada fungsi right juga 233. Jika kita ingin sama dengan 0, 233 itu kan fungsi bilangan prima. Jika ingin sama dengan 0, 233 itu bilangan prima. Jika dipotong dari kiri, ingin sama dengan 1, itu 2. Jika dipotong dari kiri, menghasilkan 33, ingin sama dengan 1. 33 itu bukan bilangan prima, jadi tidak memenuhi. Lalu, tapi jika dipotong dari kanan, ingin sama dengan 1, 23, menghasilkan 23 itu bilangan prima. Lalu, ingin sama dengan 2, menghasilkan bilangan prima juga. 20 itu false karena dia bukan bilangan prima saat ingin sama dengan 0. Lalu selanjutnya nomor 3 seperti ini. Di sini kita akan membantu wisatawan mereka untuk mengunjungi sebuah tempat wisata. Mereka akan mencatat jarak total antara mereka tempuh dan daftar tempatnya seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah kelas note yang mempresentasikan setiap tempat wisata, link list, dan tambahkan metode menambahkan note ke link list dan menghitung jarak total perjalanan. Langsung saja kita bahas di Google Colab. Pembahasan nomor 3 seperti ini. Yang pertama saya lakukan adalah membuat kelas note untuk mempresentasikan tempat wisata. Jadi di sini kita harus membuat kelas note untuk mempresentasikan setiap tempat wisata, lalu buatlah sebuah kelas link list yang akan mengolah note-note tersebut, lalu tambahkan metode untuk menambahkan note ke link list untuk menghitung jarak total perjalanan. Di sini saya membuat kelas note untuk mempresentasikan tempat wisata. Kelas note, definisi fungsi init dengan parameter self, nama tempat, jarak berikutnya. Lalu, self nama tempat sama dengan nama underscore tempat ini untuk menyimpan nama tempat wisata yang ada di note saat ini. Lalu ini, kita ada menyimpan jarak dari tempat wisata saat ini ke tempat wisata berikutnya. Self next sama dengan non untuk menyimpan referensi note berikutnya ke dalam link list. Ini ada awal diatur non, jadi yang berarti note saat ini tidak mengarah ke note berikutnya. Lalu, yang kedua, kita membuat kelas link list untuk mengolah urutan tempat wisata. Kelas link list ini kita definisikan fungsi dengan nama init, parameternya self head sama dengan non untuk menyimpan referensi ke note pertama dalam link list. Lalu kita menambahkan tempat wisata baru ke link list dengan cara definisi fungsi ini dengan nama add place dengan parameter self nama tempat jarak berikutnya. Lalu memanggil fungsi note dengan argumen nama tempat dan jarak berikutnya yang disimpan ke dalam new underscore note. Lalu kita memeriksa kondisi if not self head. Jika link listnya masih kosong, headnya adalah non, maka note baru menjadi head dari link list ini. Lalu jika tidak, kita buat pencarian dari note head, current sama dengan self head. Lalu kita lakukan looping while current next melanjutkan ke note berikutnya hingga mencapai note terakhir. Current sama dengan current next memindahkan ke note berikutnya. Lalu current next sama dengan new underscore note. Ini maksudnya adalah next dari note terakhir untuk menunjukkan new note sehingga note baru ditambahkan di akhir link list. Lalu di sini kita akan menampilkan urutan tempat wisata yang telah ditambahkan ke list berserta jarak yang telah ditempuh hingga saat itu. Kita definisikan fungsi display place, parameter self, current sama dengan self head memulai iterasi dari note pertama self head dalam link list. Sini total jaraknya sama dengan 0 karena inisialisasi variabel total jarak untuk menyimpan jarak total yang telah ditempuh. Jadi kita mulai dengan 0. Lalu kita melakukan looping while current print mengunjungi jarak yang sudah ditempuh. Jadi di sini kita akan mencetak nama tempat dan jarak yang sudah ditempuh saat itu. Lalu di sini menghitung total jaraknya, ditambah dengan current ke jarak berikutnya. Jadi menambah jarak dari tempat wisata saat ini ke total jarak. Lalu berpindah ke note berikutnya dalam link list. Setelah itu mencetak total jarak yang telah ditempuh di akhir loop. Jadi di sini kita juga cetak ini. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan main daftar tempat wisata beserta jarak ke tempat berikutnya. Dengan variabel kita namakan place. Yang isinya tuh list. Listnya itu berupa elemen itu berupa tuple-tuple yaitu yang berisikan nama tempat, jarak ke tempat berikutnya, nama tempat dan jarak ke tempat berikutnya. Lalu kita membuat objek link list untuk mengelola urutan tempat wisata. Kita namakan travel underscore list sama dengan link list. Lalu untuk menambahkan tempat wisata ke dalam link list itu kita menggunakan looping for nama tempat, jarak berikutnya in place. Travel list kita tambahkan tempat wisatanya, nama tempat dan jarak ke berikutnya. Lalu kita menampilkan urutan tempat wisata yang dikunjungi dan jarak total yang telah ditempuh dengan cara travel list display place. Lalu kita panggil fungsinya sehingga mengeluarkan output seperti ini. Jadi wisatawan tersebut mengunjungi museum kota, jarak yang sudah ditempuh saat itu adalah 0 km. Lalu dari museum kota ke taman kota, jarak yang sudah ditempuh adalah 2 km. Lalu dari museum kota, taman kota ke Pantai Indah juga, jarak tempuhnya totalnya 3,5 km. Museum kota, taman kota, Pantai Indah ditambah ke kebun binatang, jarak yang sudah ditempuh 0,5 dan seterusnya, sehingga total jarak yang telah ditempuh oleh wisatawan tersebut sesuai dengan urutan yang ada di soal itu adalah 14,5 km. Terakhir kita bahas di Google Colab. Baik, selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Gini, pertama-tama kita import dulu datetime, time delta dari modul datetime, lalu kita import default dict dari modul collections. Lalu kita mengubah format waktu menjadi datetime untuk mempermudah pengurutan.
kita definisikan first time dengan parameter waktu, return date time. Di sininya waktu dengan H itu sebagai jam, M itu sebagai menit, S itu sebagai detik, WIB. Lalu kita definisikan fungsi kedua untuk menentukan waktu tunggu maksimum berdasarkan jenis tiketnya. Kita definisikan dengan nama get max waiting time dengan parameter jenis tiket. Lalu kita periksa kondisinya, if jenis tiket yaitu reguler sama dengan reguler, maka return time datanya itu minus 30. Ini waktu tunggu maksimal tiket jenis tiketnya itu reguler 30 menit, lalu VIP 20 menit, dan super VIP 10 menit. Selanjutnya, antrian prioritas menggunakan list sebagai array queue, mendefinisikan pengecualian kelas khusus. Pertama, kita definisikan kelas empty exception class. Lalu kedua, kelas array queue, default capacity 10, kapasitas defaultnya 10. Lalu kita definisikan init dengan parameter self, kelas menginisialisasi objek array queue, self data, non dikali array queue, default capacity-nya, jadi non itu dikali, ada sebanyak array queue default capacity-nya. Lalu self size sama dengan 0 menyimpan ukuran antrian saat ini, self front sama dengan 0 menyimpan indeks depan antrian. Lalu kita definisikan fungsi len dengan parameter self return self size mengembalikan ukuran antrian saat ini. Lalu definisikan fungsi is empty dengan parameter self return self size sama dengan 0 memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Lalu kita definisikan fungsi first self mengakses elemen terdepan dari antrian tanpa menghapusnya. Jadi jika antrian itu kosong, dia akan meraih queue is empty. Lalu kita return self data self front jika antrian tidak kosong, metode ini mengembalikan elemen terdepan. Lalu kita definisikan fungsi dequeue dengan parameter self untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Lalu kita memeriksa kondisi, jika self is empty, maka akan raise queue is empty. Lalu di sini kita memanggil fungsi self data dengan argumen self front yang hasilnya disimpan di variable bram answer. Lalu self data self front sama dengan non, hapus elemen dari antrian dengan mengaturnya menjadi non. Lalu self front tambah 1 modulus len self datanya. Ini maksudnya bagian ini menambahkan ke satu indeks self front, yaitu indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Dengan kata lain, ini mengarahkan ke elemen berikutnya dalam antrian setelah elemen di depannya dikeluarkan. Lalu di sini di modulus len self data memberikan panjang total dari array yang digunakan untuk menyimpan elemen antrian menggunakan operator modulus untuk memastikan bahwa self index self front ini mencapai akhir array, ia akan kembali ke indeks awal array. Lalu self size kurang sama dengan 1. Di sini ukuran antrian size dikurangi untuk mencerminkan bahwa sebuah elemen telah dikeluarkan. Lalu return answer. Lalu di sini selanjutnya kita definisikan fungsi enqueue dengan parameter self, e. Di sini untuk menambahkan elemen e ke dalam antrian dengan memeriksa kondisi if self size sama dengan panjang len self datanya, lalu self resize 2 kali panjang len self datanya. Lalu kita definisikan while itu self front tambah self size modulus len self data. Di sini indeks ini dihitung dengan menambahkan self size ke self front dan kemudian menerapkan modulus dengan panjang array ini membantu dalam menentukan posisi elemen dalam antrian dengan cara yang melingkar. Lalu self data while sama dengan elemen e ditambahkan ke posisi yang ditentukan oleh while dalam array internal self data. Lalu kita tambahkan self size tambah sama dengan 1. Di sini menandakan bahwa antrian ditambahkan elemen. Lalu kita lanjut ke definisi fungsi resize self markup. Di sini untuk mengukurkan kapasitas antrian, alt kita definisikan fungsi alt itu sama dengan self data inisialisasi variable alt, lalu self data sama dengan non dikali up, jadi non itu sebanyak siapnya ini. Selanjutnya kita melakukan looping for k in range self size, self data k sama dengan alt walk sama dengan walk plus 1 modulus len alt self front sama dengan 1. Jadi for k in range ini, loop ini berjalan sebanyak ukuran antrian self size-nya yang merupakan jumlah elemen yang harus dipindahkan. Self data k-nya ini, self data k sama dengan alt walk menyalin elemen dari array lama alt pada indeks walk ke array baru self data pada indeks k. Walk sama dengan walk plus 1 modulus len alt mengupdate indeks walk untuk menuju ke elemen berikutnya di array lama. Operator modulus digunakan untuk memastikan bahwa jika walk mencapai akhir array lama, ia akan kembali ke awal array, efek melingkar. Lalu self front sama dengan 0. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi kelompokkan pengunjung dengan parameter data. Kita mengelompokkan pengunjung berdasarkan waktu kedatangannya. Lalu kita mengumpulkan data berdasarkan waktu kedatangannya dengan data short k sama dengan lambda x first underscore time x waktu kedatangan. Di sini maksudnya adalah parameter key ini menentukan fungsi yang digunakan untuk membandingkan elemen dalam daftar. Dalam hal ini digunakan fungsi lambda. Lambda ini tuh sebagai fungsi anonim menerima satu argumen x dan mengembalikan hasil dari first time x waktu kedatangan. Lalu first time waktu kedatangan ini, fungsi first time mengubah string menjadi objek datetime. Ini memungkinkan pengurutan berdasarkan waktu kedatangan. Lalu antrian sama dengan array queue, kita inisialisasi hasil dengan list kosong, i sama dengan 0. Kita lakukan looping while i kurang dari sama dengan len parameter data, maka kelompok kita inisialisasikan lagi kelompok dengan list kosong current time. Lalu kita panggil fungsi first time
dengan argumen data I, waktu kedatangan kita simpan di current time ini, lalu kita mengumpulkan pengunjung dalam rentang waktu 10 menit, while I kurang dari learn data, dan first time data I waktu kedatangan kurang dari sama dengan current time tambah time delta waktunya 10 menit. Lalu antrian NQ data I ditambah 1. Lalu untuk mengelompokkan pengunjung dari antrian dengan prioritas, kita memakai looping while not, antrian is empty, lalu kita mengambil item dari antrian dan menambahkannya ke kelompok. Lalu di sini kita definisikan pengunjung. Selanjutnya di sini ada pengunjung sama dengan antrian DQ. Di sini antrian kita ambil, kita DQ, lalu kita simpan di variable namanya pengunjung, lalu kita kelompok append dengan parameter pengunjung, lalu hasilnya kita append juga dengan parameter kelompok. Lalu kita return hasilnya. Selanjutnya kita mengolah antrian roller coaster, kita definisikan fungsi variabel, kita definisikan fungsi proses roller coaster dalam parameter kelompok pengunjung, lalu kita inisialisasi hasil perjalanan dengan list kosong, lalu kita lakukan looping for kelompok pengunjung, perjalanan itu kita inisialisasi list kosong, regular count-nya sama dengan 0, VIP count-nya sama dengan 0, super VIP count-nya sama dengan 0. Jadi ini awalnya kita sama dengan 0. Nah, di sini kita memilih pengunjung untuk perjalanan dengan batasan kapasitas. Kita melakukan looping for pengunjung in kelompok jika jumlah pengunjung dalam perjalanan itu lebih besar sama dengan 24, itu break. Jadi jika jumlah pengunjungnya itu sudah mencapai kapasitas maksimum yaitu 24 ini, jika sudah mencapai ini, maka kita hentikan break. Lalu selanjutnya kita memilih pengunjung untuk perjalanan dengan batasan kapasitas. Kita lakukan looping for pengunjung in kelompok. Lalu kita memeriksa kondisi if perjalanan lebih besar sama dengan 24. Jadi di sini jika jumlah pengunjung dalam perjalanan itu sudah mencapai maksimum yaitu 24, maka kita hentikan break. Lalu kondisi kedua, jika pengunjung jenis tiket itu regular, maka regular count di sini ditambah 1. Atau di sini jika pengunjung jenis tiket VIP count ditambah 1. Atau di sini jika jenis tiket super VIP count-nya ditambah 1. Selanjutnya di sini kita akan penyesuaian jika tidak mencapai 20% reguler. Kita memeriksa kondisi if regular count kurang dari max 1, integer 0,2 kali learn perjalanan. Maka maksud dari kode ini memeriksa apakah jumlah pengunjung dengan tiket regular count ini kurang dari 20% dari total perjalanan. Jadi ini di sini memastikan bahwa jika 20% dari learn perjalanan kurang dari 1, maka minimal tetap 1. Ini mencegah kondisi di mana jumlah pengunjung reguler tidak pernah mencapai jika total perjalanan sangat kecil. Selanjutnya kita lakukan looping for pengunjung in kelompok. Lalu kita periksa kondisi if pengunjung jenis tiket reguler dan pengunjung not in perjalanan. Jika memenuhi ini, maka pengunjung tersebut dipertimbangkan untuk ditambahkan ke perjalanan. Selanjutnya, if learn perjalanan kurang dari 24, jika ini masih kurang dari 24, maka pengunjung yang baru tadi bisa ditambahkan menggunakan sintas perjalanan append parameter pengunjung. Lalu regular count-nya ditambah 1. Selanjutnya di sini ada hasil perjalanan append dengan parameter perjalanan. Ini maksudnya adalah menambahkan daftar perjalanan ke dalam daftar hasil perjalanan. Lalu kita return hasil perjalanannya. Selanjutnya di sini adalah kita masukkan data pengunjung dalam format list dictionaries. Data kedatangannya ini ada 100 ID. Lalu kita mengelompokkan data kelompokkan pengunjung dengan parameter data kedatangan ini. Lalu kita menampilkan hasil. Lalu kita mengelola antrian roller coaster-nya dengan hasil perjalanan sama dengan proses roller coaster dengan parameternya kelompok pengunjung. Jadi kita mengambil fungsi proses roller coaster dan argumen kelompok pengunjung, lalu kita simpan di hasil perjalanan. Lalu kita menampilkan hasilnya, melakukan looping for IDX perjalanan in enumerate, parameter hasil perjalanan, kita print perjalanan IDX tambah 1, lalu kita lakukan for pengunjung in perjalanan, print pengunjungnya dengan parameter pengunjung, lalu kita print. Sehingga keluar seperti ini. Ada perjalanan satunya ini dengan ID 1, 2, 3, 4, waktunya 9 sampai 9.10. Lalu di sini ada regular, VIP, super VIP, dan regular jenis tiketnya. Lalu perjalanan kedua 5, 6, 7, 8 jenis tiketnya VIP, super VIP, regular, dan VIP. Waktu kedatangan 9.12 sampai 9.22. 10, intervalnya 10 semua. Intervalnya 10 semua seperti ini sampai perjalanan ke 25.